Pemirsa, penderitaan di jalur Gaza Palestina seolah tak berujung. Belum selesai digempur Israel, kini warga Gaza berhadapan dengan bencana alam banjir. Lalu bagaimana kondisi terkini di Gaza dan bantuan apa saja yang sudah diberikan kepada warga Palestina? Kita akan membahasnya bersama Ketua Pengurus Dompet Du'afa, Bapak Ahmad Juwaini. Assalamualaikum Pak Ahmad, apa kabar? Waalaikumsalam, baik sekali. Pak Ahmad, langsung saja mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, bagaimana situasi terkini di Gaza saat ini Pak? Ya, secara umum Gaza memang sangat menderita karena genosida, karena daerahnya sangat dikungkung oleh penjajah Israel, ditambah lagi sekarang banjir. Jadi penderitaannya semakin bertambah dan kita perlu segera memberikan bantuan agar penderitaannya ini tidak terus berjalan dan tidak memakan korban yang makin bertambah. Oke, yang dilihat oleh Dompet Du'afa saat ini di lapangan, Pak, kebutuhan mendesak apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di Gaza? Ya, yang pertama pasti kebutuhan pangan sih, karena itu kita juga terus mengirimkan bantuan pangan. Kami yang terakhir itu sudah mengirimkan 3 kontainer langsung ke Gaza, 2 kontainer kita kirim juga ke pengungsi Palestina dan Gaza di sekitar Yordania. Kemudian tentu juga adalah bantuan kesehatan ya. Jadi sangat penting, apalagi terkena banjir itu kan rawan juga tertambah penyakit buat para pengungsi di sana ataupun juga masyarakat Gaza. Dan dengan kondisi sekarang ditambah dengan banjir dan juga menjelang musim dingin, kita juga perlu mengirim pakaian yang tebal, yang hangat buat mereka. Dan juga mempercepat memberikan alas tempat tidur supaya kalaupun masih ada bekas-bekas lembab itu, kalau alas tidurnya tebal itu tidak sampai merembes gitu atau tidak terasa dinginnya. Itu saya kira yang sangat prioritas untuk dilakukan dan dikirimkan di masyarakat Gaza sekarang dari Palestina. Oke, Pak, terkait dengan proses distribusi bantuan, apakah sejauh ini berjalan dengan lancar atau mungkin ada hal yang bisa disampaikan, Pak? Iya, bantuan itu dibatasi ya oleh pihak otoritas Israel. Jadi bantuan pangan saja yang masuk itu setiap hari itu hanya dibolehkan sekarang ini sekitar 50 sampai 60 kontainer saja totalnya yang boleh masuk gitu. Itu pun juga sudah perlu dengan negosiasi yang cukup keras gitu. Dan kebutuhan di sana masyarakat total Gaza itu kan sekitar 2 juta. Kalaupun kemudian ada sebagian yang mengungsi, di sekitar ada sekitar 1 juta yang stay. Ini kebutuhannya dipasok dengan hanya 50 sampai 60 kontainer sangat kurang. Jadi kita masih terus perlu membantu dengan cara-cara lain, bahkan kalau bisa punya pengiriman seperti dengan airdrop melalui udara langsung, jadi tidak melalui jalur darat. Itu juga kita minta bantuan kepada otoritas Yordania untuk mengirimkan bantuannya. Jadi memang sangat kurang dan masih diperlukan juga tambahan cara-cara, termasuk kalau bisa tuh dapat bantuan dari pemerintah Mesir ya, supaya bisa ikut membantu karena ini juga salah satu kawasan yang memudahkan kita untuk mengirim bantuan ke masyarakat Gaza. Ya, baik. Pak Ahmad, dari pengalaman di lapangan sendiri Pak, program mana Pak yang paling krusial dan memberikan dampak langsung terhadap warga Gaza? Ya, yang saya kira paling penting tetap saja bagaimanapun juga kesehatan ya, karena mereka yang paling menderita itu kan korban kejatuhan bom dari penjajah Israel, kemudian juga kondisi karena tempat tinggal mereka sudah tidak katakanlah proper seperti itu, jadi rawan dengan penyakit dan memang mereka juga beberapa terkena penyakit-penyakit yang cukup berat seperti kanker seperti itu. Jadi kesehatan memang paling prioritas gitu. Setelah itu baru makanan, karena bagaimanapun juga mereka harus melanjutkan hidup dengan makan dan minum sebagaimana as usual. Selanjutnya bagaimana mengurusi tempat tinggal seperti tadi supaya mereka bisa tinggal dan bahkan kalau bisa bergeser dari tenda-tenda yang sekarang cukup banyak dipakai sebagai tempat tinggal ini ke tempat tinggal yang layak sebagaimana yang sebelum mereka mendapatkan serangan di Oktober 2023 itu. Jadi tinggal di tempat tinggal yang layak lah seperti itu gitu. Baik, Pak Ahmad, ini juga banyak ya para aktivis sehingga masyarakat bahkan secara global masih menyerukan kemanusiaan bagi Palestina. Bagaimana dengan animo masyarakat Indonesia sendiri Pak atas kemanusiaan bagi Palestina Pak? Iya, saya kira alhamdulillah masyarakat Indonesia ini punya kedermawanan yang sangat tinggi, terlebih dengan bantuan ke Palestina. Dalam perkiraan kami itu selama terjadinya konflik yang terakhir dari Oktober 2023 sampai Oktober 2025 ini, yang dihimpun oleh lembaga-lembaga peduli Palestina di Indonesia ini tidak kurang dari totalnya 2 triliun sebenarnya. Sumbangan masyarakat yang dititipkan melalui sekian banyak ya
ratusan lembaga yang peduli Palestina, dan ini sesuatu yang sangat baik gitu. Jadi ini bisa terus dilanjutkan dan dikuatkan karena sekali lagi saya sampaikan tadi kebutuhan di sana itu sangat besar. Satu hari itu kira-kira dibutuhkan biaya makan aja dengan kesehatan udah 100 miliar satu hari itu. Itu jadi sangat besar sekali kebutuhannya. Jadi memang hal yang sudah baik di masyarakat Indonesia, kepeduliannya terus bisa dilanjutkan dan ditingkatkan. Baik, Pak Ahmad, sejauh ini apakah akan ada bantuan kemanusiaan kembali dari masyarakat Indonesia melalui dompet duafa ini untuk warga Gaza, Pak? Iya, tentu saja. Kami sendiri pertama sedang menyiapkan untuk mengaktifkan klinik ini di perbatasan Yordania. Kemudian kami juga akan bersama beberapa lembaga mendirikan rumah sakit di Gaza. Kemudian juga kami berencana akan membangun sekolah juga di sana. Mudah-mudahan nanti kita dapat tempat dari otoritas Gaza untuk dapat membangun sekolah di sana. Dan tentu sebagaimana yang sebelumnya kami akan mengirimkan ambulan. Kami sudah beberapa kali mengirimkan ambulan ke Gaza. Kemudian juga kami akan berusaha untuk mengaktifkan sektor ekonomi. Kalau bisa membantu diaktifkannya pasar di sana supaya lebih bisa hidup. Kemudian tentu saja pengiriman bantuan makanan juga kita lanjutkan, pakaian kita lanjutkan. Dan yang paling penting kami juga mengajak keterlibatan masyarakat Indonesia untuk mendukung program-program sosial untuk membantu masyarakat Gaza dan Palestina di sana. Baik, Pak Ahmad, saat ini kondisi sana sudah masuk gencatan senjata. Apa terkait dengan proses pendistribusian pun berdampak atau seperti apa, Pak? Ya relatif kalau sebelum terjadinya gencatan senjata dengan setelah ada gencatan senjata tentu ada perbedaan. Kami lebih bisa mengirimkan bantuan ke sana, mengakses lebih bisa dilakukan, tapi secara keseluruhan bahayanya masih ada karena pihak Israel masih sering melancarkan pengeboman juga. Bukan hanya yang jadi korban masyarakat Gazanya, tapi juga kami juga tim-tim kemanusiaan juga bisa terkena. Kemudian yang kedua tentu ada pembatasan-pembatasan tetap dilakukan, jadi meskipun sudah ada sedikit membaik, tapi pembatasan-pembatasan masih terjadi dan dengan demikian belum sepenuhnya sebenarnya antara kebutuhan masyarakat di sana dengan bantuan yang bisa dialirkan ke sana itu terpenuhi gitu. Jadi masih sangat banyak gap yang terjadi dan ini memang perlu kita atasi dan perlu dukungan banyak pihak termasuk pemerintah Indonesia bersama negara-negara lain termasuk badan-badan PBB untuk ikut membantu agar karena ini sudah di era gencatan senjata sudah seharusnya bantuan kemanusiaan itu lebih banyak lagi mengalir ke Gaza dan Palestina gitu. Baik, Pak Ahmad, mungkin banyak masyarakat Indonesia juga ingin turut serta begitu membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Bantuan jenis apa saja Pak yang bisa disalurkan melalui dompet duafa, Pak? Iya, jadi saya kira kita prinsipnya akan membantu untuk berbagai bidang kebutuhan-kebutuhan mendesak di Gaza dan di Palestina, baik yang sifatnya darurat segera, seperti pengobatan orang sakit, makan buat masyarakat yang lapar, tempat tinggal yang sangat dibutuhkan untuk tempat tinggal itu tentu kami prioritaskan yang pertama. Nah, kami juga menyiapkan bantuan-bantuan lanjutan yang sifatnya lebih, katakan lebih sustainable, seperti pelayanan penyediaan klinik, rumah sakit, kemudian bahkan musola ataupun masjid untuk beribadah, juga termasuk tempat tinggal yang lebih permanen dalam bentuk rumah-rumah katakanlah sementara yang huntara seperti itu, ataupun rumah-rumah permanen yang lebih layak lagi, itu juga kami lakukan. Dan yang paling penting bahwa kami mengajak kerjasama dan melakukan kolaborasi bukan hanya dengan seluruh organisasi di Indonesia yang bisa ikut terlibat dalam membantu kepedulian, tapi juga mengajak keterlibatan kolaborasi dengan mitra-mitra di negara lain yang ikut terlibat membantu masyarakat Palestina. Sejauh ini bagaimana Pak bentuk dukungan dari berbagai mitra yang ada di dunia turut serta membantu Palestina, Pak? Iya, jadi kami misalnya dengan beberapa organisasi di bulan November baru 1 atau 2 minggu yang lalu telah membuat suatu konferensi di tingkat Asia Pasifik, dan ternyata konferensi kepedulian Palestina di tingkat Asia Pasifik ini Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi headquarter-nya. Ini merupakan satu kesempatan yang sangat besar bahwa Indonesia bisa menjadi semacam koordinator bagi penyaluran bantuan dari masyarakat Asia Pasifik untuk Palestina. Dan kami akan bekerjasama dengan berbagai pihak di berbagai negara agar perwujudan bantuan untuk Palestina ini semakin baik dan semakin kuat. Dan secara khusus kami juga sedang berupaya menggalang apa yang kita maksud dengan Gaza Development Fund, yaitu suatu upaya pengumpulan dana, baik dana endowment fund, dana abadi maupun juga dana sosial yang segera untuk membantu
rekonstruksi di masyarakat Gaza dalam bentuk bangunan-bangunan infrastruktur, selain tentu sebenarnya dengan bantuan sosial melalui kebutuhan-kebutuhan yang mendesak atau yang darurat gitu. Ya baik, semoga bantuan yang diberikan tentunya bisa bermanfaat ya Pak bagi warga Palestina ya Pak. Demikianlah pemirsa dialog kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Ketua Pengurus Dompet Duafa Bapak Ahmad Juwaini atas waktunya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Ayu Sudai akan segera kembali.